Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang masih kami rasakan dalam hidup kami, di mana Tuhan menyertai kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Fokus kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kira-kira seperti itulah gambaran kondisi Daud dalam Mazmur ini. Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya, dan juga ia merasa kesepian dan menderita. Ia berada dalam kondisi yang terdesak. Ia sengsara dan mengalami banyak kesukaran karena dosa. Bila kita mengalami seperti yang dialami Daud, kita mungkin putus asa, mengeluh, bahkan marah, meronta, menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun dari sosok pribadi Daud ini kita boleh belajar dan meneladaninya. Daud tidak merespon sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tetapi ia memilih berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesukarannya. Dan dari Nats yang merupakan renungan harian buat kita pada pagi hari ini, kita boleh melihat bagaimana Daud dalam doanya ini, dalam ucapan syukurnya ini kepada Tuhan, dalam permohonannya kepada Tuhan, kita lihat bagaimana Daud datang berseru kepada Tuhan untuk melepaskan dia, untuk membebaskan umat Israel dari segala kesesakan. Bagaimana pengenalan Daud akan Tuhan membuat dia bisa tetap fokus kepada Tuhan. Masalah, situasi, keadaan tidak membuat dia lepas fokusnya daripada Tuhan. Terkadang dalam hidup ini kita boleh melihat bahkan realita yang terjadi. Orang ketika berhadapan dengan masalah, situasi, dan keadaan yang tidak baik, bisa saja fokusnya lepas daripada Tuhan. Maka dia akan mencari pertolongan dari dunia ini. Maka dia tidak lagi sungguh-sungguh fokus mengikut Tuhan. Sebaliknya, kita boleh belajar dari sosok Daud. Ketika masalah datang, dia lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Dia lebih setia lagi dalam mengikut Tuhan. Bahkan Daud ini dalam kemiliteran pun dia tetap melibatkan Tuhan sebelum dia pergi berperang. Bagaimana dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kita lihat melalui nats ini bagaimana ketika mataku terarah kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang melepaskan, yang membebaskan, yang mengeluarkan kakiku dari jaring. Itulah yang menjadi suatu pernyataan dari Daud. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, bahwa ketika dia fokus kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga, melindunginya, bahkan melepaskannya dari orang-orang yang berusaha menginginkan nyawanya, membenci dia, mengejar-ngejar dia. Dan keselamatan itu diterima oleh Daud. Karena itu ibu bapak saudara, saya mencoba mengutip beberapa kata-kata motivasi. Yang pertama dari NN, komitmen yang kuat akan memantapkan langkah kita dan menjaga fokus dalam memaksimalkan hasil. Jaga komitmen dan teruskan perjuangan. Lalu yang lain berkata, bukan sekadar niat yang kita butuhkan, tetapi juga doa dan fokus pada tujuan kita. Mari kita belajar dari Daud ini, di mana dia fokus kepada tujuannya, matanya tetap terarah kepada Tuhan, dan dia tetap menaruh harapan dalam doanya kepada Tuhan. Mari
kita arahkan fokus dan tujuan hidup kita kepada Tuhan, maka setiap langkah hidup kita ada dalam tuntunan dan pengawasan yang daripada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus fokus kepada tujuan hidup kami, fokus dan mata kami terarah kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mata kami terus terarah kepada Tuhan, Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami, mengawasi hidup kami, sehingga kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang selalu komit dan setia mendengarkan renungan harian melalui channel YouTube ini. Berkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Engkau Tuhan yang menuntun dan memberkati mereka. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.